Pak Yusuf, nanti dari ada udang, ada layan. Jadi kalau kita nggak cepat tangkap informasi ini, maka kita khususnya mahasiswa ini yang akan memasuki jenjang dunia kerja itu akan mengalami berbagai macam ketertinggalan. Karena itu sekali lagi kami berharap dengan beberapa kadis untuk yang sebanyak-banyaknya ilmu yang akan dipakai nantinya oleh adik kami. Mungkin demikian dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paling dekat dengan saya kepala bidang kominfo, kemudian di tengah itu kepala bidang program, kemudian yang di ujung itu kepala bidang PLJ. Ada dua kepala bidang lagi semestinya, yaitu kepala bidang perhubungan udara dan kepala bidang LHSD dan perkeretaapian. Yang saya hormati juga anak-anakku, adik-adik, dan mahasiswa STADIS. Pertama-tama mungkin sama dengan yang terdahulu, tentu saja kita mengucapkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam juga kita mengucapkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Ada perhubungan meliputi matra udara, matra jalan, matra sungai, danau, dan perkeretaapian. Dan yang kemudian yang kedua adalah urusan kominfo. Dua urusan ini tampaknya memang sepintas seperti kecil-kecil saja, apalagi orang tahu urusan LHJ itu cuma hilang, kominfo orang tahu tentang bandwidth. Tapi sebenarnya di balik semua itu banyak misi atau beban yang harus kami lakukan untuk mendukung program pembangunan. Apalagi tadi Pak Robi sudah juga menghubungkannya dengan MEA. Percaturan persaingan baik sumber daya manusia maupun ekonomi, dalam hal ini produk, itu akan dipengaruhi oleh dua unsur penting ini. Kecepatan informasi akan berpengaruh terhadap apa yang dibutuhkan oleh suatu daerah dan apa yang kita miliki. Semakin cepat kita tahu apa yang dibutuhkan oleh daerah lain, daerah bisa berarti tetangga sebelah, bisa berarti provinsi tetangga, bisa berarti lain negara. Ya. Bisa juga dengan informasi tahu bahwa apa yang dibutuhkan oleh orang lain, kemudian kita mengukur potensi yang ada pada kita, mana yang bisa kita pilih. Karena tidak mungkin suatu daerah akan menyediakan seluruh kebutuhan masyarakat. Dia akan terjadi pengelompokan berdasarkan potensi dan kemampuan sumber daya manusia masing-masing daerah. Ada daerah yang mempunyai potensi pertanian, maka akan diupayakan produk-produk pertanian mulai dari hulu sampai ke hilir yang mempunyai daya saing yang kemudian dapat kita tawarkan kepada daerah lain.
Setelah itu kita ketahui kita punya potensi dan kita punya informasi yang cepat tentang kebutuhan, jenis, karakter, harga, maka hal yang lain yang terpenting adalah transportasi. Barang itu tidak akan berguna, tidak akan mempunyai nilai tambah yang tinggi kalau dia tetap di daerah. Dia akan menjadi berguna, dia akan menjadi nilai tambah apabila dia dilempar, diangkut ke daerah orang yang membutuhkan. Kalau beras hasil produksi Musirawas ini tidak dikeluarkan, semua dimakan oleh Musirawas yang sudah katanya swasembada, nggak ada harganya, murah. Dia menjadi berharga ketika dia dibawa keluar, yang orang tidak memproduksi beras. Sebaliknya, seperti saya katakan di awal tadi, bahwa tidak mungkin suatu daerah itu akan memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya dari hasil daerahnya, maka kita akan membutuhkan barang atau jasa dari daerah lain. Barang atau jasa yang kita datangkan dari luar juga membutuhkan dua unsur penting ini tadi. Komunikasi, ya kan? Artinya informasi yang kita dapatkan itu di mana daerah yang menjual produk yang kita butuhkan yang paling efisien. Mengapa saya katakan efisien adalah dia murah berdasarkan standar yang kita butuhkan. Ini adalah bisa door to door service. Ya. Nah, bahwa jalan mampu melayani dari pintu ke pintu, dari pabrik sampai ke pusat distribusi terendah. Itu jalan. Berbeda dengan kereta api, kapal. Dia nggak bisa door to door service. Akan tetapi kelemahan jalan adalah biaya logistik secara makro menjadi besar. Karena apa? Kapasitasnya kecil. Melalui jalan kapasitas kecil. Apalagi di kita ini, Musirawas khususnya, kapasitas jalan rata-rata masih di 5 ton. Itu berpengaruh berat terhadap pengrusakan jalan. Itu salah satu kendala kita. Jalan, sungai sudah, jalan sudah, kereta api. Kita pernah dulu mencoba mewacanakan terminal peti kemas. Terminal peti kemas konsepnya adalah dia merupakan dry port, artinya pelabuhan yang ditarik ke darat. Seluruh proses kepabeanan itu dilakukan di darat. Begitu dia masuk ke pelabuhan, dia hanya tinggal menunggu antrian masuk ke kapal. Itu prinsip terminal peti kemas. Akan tetapi dalam rentang waktu perencanaan yang selama 5 tahun ini, tampaknya kita sudah berupaya dan itu masuk di dalam Sisranas. Namun kendala kita tampaknya sampai saat ini terminal peti kemas di Musirawas ini belum masuk ke dalam Sisranas. Belum masuk ke dalam Sisranas. Tapi kita tertolong sudah target terbukanya hubungan langsung antara sumber dana ke Musirawas itu sudah tercapai, yaitu dengan dibukanya jalur langsung penerbangan Bandara Silapari ke Jakarta. Alhamdulillah, walaupun dengan tertatih-tatih, kita dapat melaksanakan program itu. Dan memang sejak tahun 2014 operasional Bandara Silapari itu kita
secara resmi sudah kita serahkan kepada Kementerian Perhubungan. Artinya yang bertanggung jawab langsung terhadap operasionalisasi Bandara Silampari itu saat ini bukan lagi di Subkominfo, tetapi sudah UPT-nya Kementerian Perhubungan. Pengelolaan. Sebagai informasi, mungkin saat ini Bandara Silampari itu mempunyai panjang runway 2.200 dengan lebar 30. Ini sudah cukup untuk didarati pesawat jenis Boeing 737 seri 500. Seri 900 belum bisa sebelum overlay sekali lagi, karena strength daya dukung dari runway-nya belum mencukupi. Kalau panjang sudah, dan lebarnya belum mencukupi 45. Tapi tahun ini kita sedang bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan, tentunya dengan APBN, ada upaya pelebaran dari 30 menjadi 45. Kita berdoa bersama, mudah-mudahan pembangunan Bandara Silampari ini bisa berjalan lancar, sukses, karena informasi tidak selalu datang melalui jalur komunikasi, tetapi dia juga datang melalui interaksi antar orang. Ya kan? Semakin banyak orang Jakarta, orang luar, orang yang pusat-pusat teknologi, pusat informasi datang ke tempat kita, maka akan semakin meningkat pula kemampuan kita. Bukan gitu? Benar ya? Benar nggak logika saya? Ya, jadi semakin sering kita berkomunikasi secara langsung, tidak hanya melalui by phone atau Facebook atau apapun itu melalui sarana komunikasi, tapi berkomunikasi langsung dengan orang-orang yang mempunyai kapasitas yang lebih dibanding kita, tentunya kemampuan kita juga akan ikut meningkat. Sebaliknya, dengan transportasi yang semakin cepat juga, kemampuan kita untuk menjangkau daerah lain yang lebih maju agar kita bisa belajar juga semakin mudah. Semakin banyak penerbangan, maka tarif akan cenderung turun. Saat ini memang diakui masih cukup tinggi Pak tarifnya, masih 800-an kalau dibandingkan dengan Bengkulu dengan Palembang jauh. Tapi kita coba dengan terus melakukan perbaikan infrastruktur, nanti maskapai lain juga akan tertarik. Itu penerbangan itu pasar bebas Pak. Dia tidak diatur-atur soal siapa yang berminat, dia pasar bebas saja. Yang masuk dia pasang tarif, nanti akan terjadi persaingan tarif, mudah-mudahan akan turun. Yang diatur itu hanya tarif minimum dan tarif maksimum. Di antaranya itu mereka akan bersaing. Mudah-mudahan dengan demikian kita bisa mendapatkan harga yang relatif murah dibandingkan dengan harga sekarang. Untuk bidang Kominfo, di samping kita mengembangkan dunia maya, di Subkominfo juga mempunyai satu buah sarana komunikasi dengan masyarakat, yaitu melalui radio. Kami punya Radio Darussalam, itu sebenarnya sudah mulai mengudara tahun 2012. Hanya saja memang diakui proses perizinannya masih terkendala oleh Perda. Tapi alhamdulillah perdanya sudah selesai dibahas di
DPRD Musirawas. Mungkin saya ini lagi tahap evaluasi di provinsi Pak Wakil, tahap evaluasi di provinsi. Mudah-mudahan dengan tuntutan evaluasi selesai, kita undangkan dan kita segera proses perizinannya. Sebenarnya mungkin kita bisa melakukan kerjasama antara TAIS dengan Musirawas. Barangkali ada dari anak-anak asuh Bapak ini yang berminat jadi penyiar, atau mungkin sebagai sarana dakwah menyampaikan dakwah-dakwahnya. Mungkin ada yang jurusan kalau dakwah tapi bisa kita melakukan kerjasama untuk menggunakan Radio Darussalam sebagai sarana praktek bagi adik-adik mengembangkan bakatnya, juga mengembangkan wawasan dan ilmu pengetahuan. Karena pengalaman saya, walaupun saya bukan penyiar, yang ada saya punya radio Darussalam, saya coba-coba juga gunanya apa ya, juga ternyata nggak semudah yang kita sangka, gitu kan? Karena seringkali kosakata kita terbatas. Seringkali coba dengan karena ada penyiar yang seringkali menggunakan kata itu berulang-ulang. Bapak juga tahu penyiar teater juga begitu kok. Bandingkan dengan penyiar-penyiar swasta Jakarta, walaupun dia bahasanya sama, tapi cara penyampaiannya berbeda. Menarik gitu kalau penyiar-penyiar kayak Radio Prambos gitu kan. Sekarang kan bisa di streaming di internet, itu bisa bandingkan. Mungkin ada bisa belajar di situ, kemudian gunakan Radio Darussalam sebagai sarana praktek dakwah penyiaran adik-adik. Selain Radio Darussalam, kita juga mengembangkan dunia maya dalam bentuk bandwidth. Sementara ini baru beberapa sekolah yang kita bantu bandwidthnya. Sebenarnya untuk bantuan bandwidth selain kita ada juga provinsi juga yang melakukan bantuan bandwidth. Kita rencananya mungkin tahun ini akan membangun juga menara tower untuk pemancar dan menerima bandwidth sinyal, dengan harapan kita bisa mendukung program ujian nasional online. Jadi kita membackup Dignas untuk ujian nasional online ya. Kita juga ada aplikasi-aplikasi seperti LPSD, itu aplikasinya pusat melalui LKPP. Jadi proses pengadaan barang jasa pemerintah yang selama ini diajukan tawar-menawarnya itu langsung melalui berkas yang dibawa ke panitia, tapi saat ini tidak lagi. Antara penyedia jasa dan panitia lelang itu bisa tidak saling ketemu. Bisa saja orang Papua ikut nawar pekerjaan yang ada di Musirawas. Tapi memang aplikasi adalah sebuah aplikasi, dia ciptaan manusia. Semurni apapun sebuah aplikasi dibuat, pada akhirnya akan bergantung kepada siapa di balik itu. Kalau bahasa kerennya, man behind the gun. Jadi gitu. Jadi sehebat apapun sebuah aplikasi untuk mencegah terjadinya KKN, korupsi,
kolusi dan nepotisme. Namun aplikasi adalah sebuah aplikasi. Sejalan dengan aplikasi selalu ditemukan cara untuk menaklukkan aplikasi. Sepandai-pandai polisi, maling masih ada terus. Kira-kira seperti itu. Jadi, tetapi kita selalu terus memperbaiki itu untuk mengarah yang lebih baik, sehingga peluang-peluang seperti itu selalu diupayakan untuk dipangkas. Misalnya saja sekarang untuk pengadaan barang-barang tertentu sudah belanja langsung, seperti beli mobil, itu nggak ada lelang-lelang lagi. Belanja langsung melalui internet, sudah ada standar harganya yang ditetapkan oleh LKPP melalui proses negosiasi antara LKPP dengan produsennya. Sudah bayar di LKPP, Toyota Kijang jenis ini misalnya sekian, atau Innova tahun sekian, dan kita beli langsung, dijamin efisien. Kalau ternyata itu kemahalan, nggak akan terbuang, karena yang terbuang pasti LKPP. Apa dia masukkan harga segitu? Bandwidth LPSK LKPP. Kemudian ada satu lagi program strategi kami, yaitu mengembangkan agropolitan, sehingga agropolitan itu menjadi daerah yang benar-benar hidup. Undaran ini Pak, maksud saya tahun ini kita mencoba membangun videotron di agropolitan itu, tetapi mungkin agak berbeda dengan videotron di tempat lain. Kalau videotron yang tempat lain itu hanya sarana iklan, maka kalau yang di agropolitan ini nanti rencananya adalah juga bisa menyiarkan televisi. Videotron ini gunanya di samping sebagai sarana hiburan bagi masyarakat, karena nanti misalnya setiap malam itu ada siaran langsung sepak bola gitu kan, kita bisa tayangkan melalui videotron. Ini ukurannya kan sangat besar. Itu tadi Pak Kabit bilang mungkin sekitar 4x6 atau 3x5 dengan 2 sisi muka. Ya Pak ya, targetnya sama begitu dicapai 2 sisi muka, artinya bisa dilihat dari sisi jalan, dari sisi gedung bupati, dan dari sisi alun-alun. Alun-alun itu juga nanti akan kita lengkapi dengan gazebo. Tahun ini kita bangun dan dilengkapi juga dengan wifi gratis. Oh iya. Jadi siapa yang tinggal di Muara Binti, alhamdulillah bersyukur. Ya, memang tujuannya supaya itu hidup, menghibur, dan juga harapan lainnya untuk membangkitkan ekonomi. Kalau ada pusat kegiatan, banyaknya berkumpul manusia, pasti akan dibutuhkan sekurang-kurangnya air minum. Kalau sudah agak malam mungkin lapar makan, seperti itu. Nah, jadi akan merangsang kegiatan-kegiatan ekonomi lain. Mungkin secara garis besar itu yang dapat saya informasikan, saya sampaikan kepada adik-adik sekalian, setidaknya membuka wawasan adik-adik bahwa Dishub Kominfo itu sebenarnya vital, tidak hanya sekedar ngurusin izin proyek, tidak hanya ngurusin kir, tidak hanya ngurusin nyiapin lelang, ini orang mau lelang ini gitu. Tidak hanya itu, bahwa Kominfo dan Dishub memang produk bukan produk,
turunan dari hasil produk lain, tetapi dia juga mengakibatkan turunan multiplier efek yang lain lagi. Transportasi ada karena ada pekerjaan industri, perkebunan, pertanian. Transportasi ada. Jadi dia sebenarnya turunan. Tetapi dengan transportasi mengakibatkan multiplier efek pertumbuhan ekonomi yang lain. Antara transport dengan produksi, dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan, mana yang duluan. Transport lancar, daerah berkembang. Untuk berkembang perlu transport, kan gitu. Majulah Musyawarah kayak apa, hasil pertaniannya luar biasa, durennya bagus, tidak ada transport terkurung, habis. Rakyatnya akan hanya seperti itu. Tetapi dengan transportasi, barang-barang produk Musyawarah bisa mempunyai nilai tambah. Nilai tambahnya dipergunakan untuk membangun dirinya, baik individu maupun daerah, sehingga taraf hidupnya naik, baik dari segi ekonomi maupun kemampuan sumber daya manusia. Begitu, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumlah penduduk kita saat ini 373.300 jiwa dengan wilayah kalau kemarin 1,2 juta hektar, kalau provinsi Bengkulu 1,1 juta, kita 1,2 dengan pemekaran ada anaknya yaitu Kota Lubuk-Linggau dan Musyawarah Utara sekarang menjadi 635.717 hektar. Ini kebun Pak Niman ada 700 hektar gitu ya. Selanjutnya ini kebetulan kita kemarin sudah paripurna yang ditimkan oleh Pak Nimanuddin. Kebetulan Pak Nimanuddin itu masuk tim pembahasan masalah PISA-T, di mana nantinya itu visinya yaitu Musyawarah Sempurna 2021, yaitu sempurna itu bukan sempurna artinya yang sama dengan Allah, dengan Tuhan. Sempurna itu sejahtera, mandiri, produktif, unggul, religius, nyaman dan aman. Jadi singkatan sempurna itu SE-nya sejahtera, M-nya mandiri, produktif, unggul, religius, nyaman dan aman. Ada 7 misi. Ini mungkin ada yang perlu ketahui. Yang menyampaikan visi misi ini langsung Pak Hendra selama debat selama ini. Nah, ini yang pertama kali kalian dengar selaku mahasiswa, selaku masyarakat Kabupaten Musyawarah, bahwa penyampaiannya kecuali Pak Hendra Gunawan, ini saya dengan Pak Nimanuddin ini. Yang pertama misinya yaitu memperbaiki kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur. Jadi manusianya dulu, kemudian infrastruktur. Infrastruktur itu ada infrastruktur dasar seperti pembangunan jalan, itu kemudian pendidikan dan kesehatan. Nah, 3 infrastruktur dasar dan listrik. Listrik kita secara elektrifikasi itu sudah 90% secara elektrifikasi, dan jangkauan listrik apinya itu sudah 85%. Kemudian pada misi kedua menumbuh kembangkan sistem dan usaha agribisnis dan agroindustri komoditi unggulan. Jadi sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Ketua Prodi tadi, yaitu MEA, masyarakat ekonomi ASEAN. Nah, itu pedagang bebas lagi, nanti parah disebut timbangan dari Malaysia langsung ke sini deh. Dan arti kata itu sama-sama mengangkut pendidikan, jangan-jangan dari Malaysia nanti membuka PAUD di sini, membuka TK di sini, itu akibat perdagangan bebas. Kemudian yang ketiga, mengembangkan usaha ekonomi produktif masyarakat non petani. Ini artinya masyarakat yang bukan petani, karena petani kita di Musyawarah hampir 93%. Rata-rata petani berkebun itu ada sekitar masyarakat sekitar
7%, tapi nanti selain petani bisa mengembang produktif lain, meningkatkan daya guna dan hasil guna dari pertanian. Yang keempat, meningkatkan kemandirian dan keberdayaan masyarakat dalam membangun daerah dan pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan. Di sini bisa dijelaskan sendiri, diartikan sendiri oleh adik-adik sekalian. Kemudian 5, meningkatkan tata kelola pemerintah yang bersih, berwibawa dan pelayanan prima. Nah, salah satunya sekarang ya ketika di tahun baru 2016 PNS, ASN, musyawarah mulai meningkatkan kinerjanya seperti itu. Setidaknya hadir pagi-paginya. Itu karena TKD. Nah, tentunya itu salah satu untuk meningkatkan kesejahteraan dari aparaturnya sendiri, untuk menjadi berwibawa dan melayani dengan prima. Nah, untuk yang keenam ini menyangkut memantapkan pembangunan masyarakat yang religius menuju musyawarah Darussalam. Ini termasuk salah satu yang termaktub mungkin visi misinya di STAIS Bumi Silambari. Musyawarah Darussalam kita tetap lanjutkan. Kemudian yang ketujuh, memastikan kondisi Kabupaten Musyawarah yang lebih aman, nyaman untuk berinvestasi, menarik dan berkesan untuk dikunjungi. Inilah visi dan misi dari Anda Gunawan dan Bu Suwarti yang terpilih, yang insya Allah tanggal 15 ini nanti atau Koyong lagi. Selanjutnya di sini tentunya kami mengambil misi yang kelima, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, berwibawa dan pelayanan prima. Ini menyangkut dengan Kominfo, meningkatkan pengetahuan, pemahaman, keterampilan, pelaksanaan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik, itu Kementerian, meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi, sistem informasi terpadu. Nah, di program di tahun ini Pak, kita ada pelatihan di government seperti itu. Kemudian yang ketiga, membangun pelayanan satu titik, one stop service, pelayanan perizinan, pelayanan pertanian, penyuluhan itu satu titik untuk pelayanan publik dan rangka efektivitas dan efisien pelayanan. Yang keempat, meningkatkan pembangunan infrastruktur dan pemanfaatan ICT, Information and Communication Technology di segala bidang. Jadi semua sektor nantinya menggunakan teknologi seperti itu, karena kita mengikuti perkembangan zaman juga. Kemudian meningkatkan pengawasan publik untuk menjamin akuntabilitas pelayanan publik. Jadi termonitor semua. Kemudian pada misi ke-6, memantapkan pembangunan masyarakat yang religius menuju musyawarah Darussalam. Ini ada tiga misi, meningkatkan pemahaman keagamaan masyarakat melalui pendidikan, penerangan dan pengajaran. Nah, ini pendidikan, karena kalau sudah tamat ya Pak, kalau tidak salah sarjana pendidikan Islam, komunikasi Islam, seperti itu, komunikasi Islam, macam-macam ya. Kemudian menciptakan suasana kehidupan agamis dengan mengamalkan nilai agama serta membina toleransi kerukunan hidup antar umat beragama. Yang ketiga, meningkatkan pengetahuan dan wawasan para tokoh agama. Nah, ini termasuk tugas kalian selaku cendekiawan Muslim seperti itu. Lanjut, ini perlu adik-adik ketahui termasuk organisasi, karena di dalam suratnya ini ingin mengetahui, menambah wawasan mengenai kantor Dinas Perhubungan Komunikasi Informatika. Tadi Pak Sekjen sudah menyampaikan bidang-bidangnya, di mana ini kepala dinas, kemudian di bawahnya sekretaris yang dipimpin oleh Pak Sekretaris. Ini ada suku kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kemudian lalu lintas angkutan jalan, ini ada kepala seksi lalu lintas angkutan dan selamat sarana jalan. Dan sungai, danau, kereta api, ini ada sungai, danau, kereta api, sungai, danau, kereta api, ada yang teknis, ada yang keselamatan, ada yang lalu lintasnya. Kemudian di perhubungan udara, ini yang bandara kita itu, ini yang udara, bangunan landasan, keselamatan perhubungan udara. Nah, di bidang komunikasi informatika, ini seksi aplikasi dan informatika, komunikasi diseminasi informasi, dan pos telekomunikasi. Nah, program yang dipimpin oleh Pak Alison ini seksi penyusunan program, analisa dan evaluasi program dan pelaporan. Ini struktur. Selanjutnya program strategis yang dijalankan selama ini tertuang yang pembangunan pelaksanaan perhubungan,
implementasi dan pemeliharaan fasilitas, peningkatan pelayanan, pengembangan lintas, program pengembangan olahraga Lampari, program pengembangan LLASDP, Kominfo, media massa, peningkatan SDM bidang komunikasi, kerjasama informasi dengan media massa. Jadi banyak sekali ada program-program yang tertuang di dalam program strategis dengan Kominfo. Selanjutnya ini telah dijelaskan tadi mengenai salah satu program strategisnya itu Bandara Selampari. Mungkin ada yang bisa melihat di situ, runway bisa di ini memang saya dengar waktu itu pada bulan Menteri ini Pak 2020 ini penerbangan internasional, 2021 menjadi embarkasi haji, itu semangat beliau. Jadi di ICM itu salah rencana master plan-nya itu di ICM karena memiliki beberapa hektar seperti itu untuk nama ini begitu. Mudah-mudahan kalau 2021, 2025 ini Pak Sekjen dengan ada bisa naik ini. Tapi duluan Pak Nima dulu, karena beliau lantai umroh sebelum haji. Kalau aku biar ibunya dulu, kalau naik haji. Biar naik haji kan. Selanjutnya, kegiatan Kominfo ini salah satunya yaitu Radio Darussalam, kemudian website Musyarawat Cup, ini Indo website Musyarawat, Indonya, kemudian di dalamnya ada 32 SKPD yang di dalam Musyarawat Cup ini yang satuan kerja yang telah dibuat di tahun kemarin kita masing-masing untuk mengembangkan informasi-informasinya di SKPD masing-masing. Kemudian layanan pengadaan barang jasa di sini rumahnya saja, tapi yang melaksanakan ULP ini layanan pengadaan. Kita menyiapkan aplikasinya saja. Kemudian tahun sebelumnya ada MCAP dan jasa sambungan internet atau pengadaan bandwidth. Jadi internetnya bisa 30 MB per spot. OK-nya belum dipencet sudah akses ya. Belum OK belum akses. Makin cepat. Ada rencana. Itu. Kalau rencana mau rumah-rumah nggak jadi. Nah ini memang pelayanannya kepada SKPD dan sekolah-sekolah seperti yang sampai Bapak Sekjen tadi, yaitu ujian secara online itu diharuskan dari Mendiknas ditahan. Kemudian ada pembagian WLS, ini sarana untuk komunitas ya, komunitas informasi masyarakat. Kemudian di sini ada pelayanan pengenalan dunia pada masyarakat melalui pelatihan sosialisasi. Nanti mungkin kelompok petani lah untuk kedepannya. Kemudian pengawasan dan menara kita ada 110 menara komersil yang punya XL, kemudian ada CPG, ada yang besar, yang menara yang di tiap kecamatan itu pengawasan dari kita dan kita mendapatkan PAD. Kalau tadi kemarin 600 juta, tahun ini dapat 900 Pak. Kalau dari orang bayar nanti tebal. Bayar sama terbon. Kalau nanti bayar itu tebal gitu. Pakai singsau. Iya, dia berinvestasi lama sama di sini tapi tidak bayar. Nah, kita agak tertarik kita bayar. Kemudian outdoor web display, videotron. Ini kaget di alun-alun kita ini TV yang sah Pak Sekjen. Kalau kita nonton bareng, mungkin ada tausiah. Aku dengar lagi ke depannya mungkin Irina tausiah sama langsung disorot langsung muncul di situ. Jadi silakan nanti ke depannya media-media yang telah kita siapkan ini dimanfaatkan oleh adik sekalian. Ke depannya mungkin saya lihat nanti Bilim Al-Fatih Kopi tausiah didampingi Ustadz bisa seperti itu. Kemudian Abu Narko di samping Ustadz Maulana. Saya depan seperti itu. Lanjut di sini ini Radio Salam dengan profilnya itu yang anda kaum Musyarawat, Kota Tegal, Muratara, Palawang dan Kabupaten Solo dan kawannya di Agulitan. Nanti kami persilakan untuk mengunjungi. Nah ini program siaran yang direncanakan dan ada yang berjalan dan ada yang belum. Nah kabar pagi ini sekilas info nasional, internasional, berita daerah itu pagi. Sekitar kita pendidikan, info bisnis, tata kerja, gender, gaya hidup, pendidikan traveling. Nah ini domainnya kalian selaku
komunikasi Islam tadi, yaitu Murah Darussalam. Ini seputar tokoh Islam, kisah-kisah inspiratif tentang pesantren, madrasah, kemudian ikro, tajwid, bincang masalah Islam dan bagaimana pergaulan Islam. Ini sudah terprogram, tinggal isinya. Kemudian kalau malam ini angin malam pernah oleh lagu-lagu religi, karena diharamkan oleh Pak Sekjen ini untuk lagu remix ya Pak ya. Lagu remix tidak boleh. Tadi bersalah. Lagu-lagu yang remix itu tidak boleh. Lagu rock tidak boleh. Aku tidak ya. Nah ini nanti silakan, nanti ada yang ngantar ke Radio Darussalam kita, mungkin mau coba untuk ini, kami silakan. Kalau di rumah 97,1 MHz. Lanjut, ini kesimpulan dari kami. Mahasiswa saya sebenarnya dapat mengambil peranan dalam kebijakan pemerintahan, karena kebijakan yang visi misi tadi silakan diambil. Apa yang akan saya laksanakan, apa yang akan saya kerjakan. Contoh di misi yang ke-6, meningkatkan pemahaman agama masyarakat melalui pendidikan, penerangan dan pengajaran. Misalnya menjadi sekolah awalnya, ini salah ya, Eskom ya. Eskom, pendidikan komunikasi hampir ada kan. Salah satunya ini kita sebenarnya di Jawa kalau setiap desa itu 1 PAUD, 1 TK. Untuk masuk SD itu sebenarnya harus TK dulu deh. Nah ini peluang sebenarnya. Kita jangan bekerja dengan orang lain, juga kita membuat lapangan kerja. Jadi ini banyak madrasah segala macamnya bau sangat kurang sekali. Karena masuk SD kita tahu A, B, C dan Pro. Nah, contoh sini saya ambil juga salah satu misalnya bagaimana membaca dengan cepat, kemudian ada misalnya kita ambil di sini. Jadi kalau anak di bawah 3 tahun seperti itu dengan pelajaran seperti ini, jadi sambil belajar sambil bermain. Ini salah satu bentuk komunikasi yang efektif dan efisien. Suaranya, bagus ya? Untuk judul skripsi ya. Terus ini Kalau komunikasi apa itu namanya dilakukan animasi. Perkembangan anak. Judul skripsi dan Pak. Itu kan yang lewatkan buku-buku tuh. jadi sambil sekarang nyanyi, sambil bermain, sambil belajar. Ini salah satu guru Wijaya gitu kan. Biblioteka. Untuk komunikasi ada. Iya, hanya itu kan metode dakwah melalui film animasi anak. Judul skripsi ini kan. Jadi ada musiknya, tapi karena saluran kecil, itu saluran ya. Anak ini ngok ini punya mabek. Ini saluran bis. Oke, nah, kalau baca cepat ini salah satunya seperti itu. Di kopi apa Pak nanti? Iya Pak. Ya. Hah?